so in love, you ain't gon' tell me nothing. Let me get this clear, cause I had no idea. Too much, too much. Let's get all Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas 8E ingin menjelaskan peristiwa Perang Aceh pada tahun 1873 sampai 1904. Berikut rangkumannya. Perang Aceh 1873 sampai 1904. A. Sebab khusus. Pada tanggal 22 Maret 1873, Komisaris Belanda F.N. Nieuwenhuizen menuntut agar Aceh mengakui kedaulatan pemerintah kolonial Belanda. Namun tuntutan itu ditolak oleh Sultan Muhammad Shah. Kemudian 4 hari setelah penindakan itu, pemerintah kolonial mengumumkan perang kepada Aceh. Peristiwa itu menandai mulainya Perang Aceh. B. Tokoh-tokoh atau pemimpin perlawanan. Panglima Polim, Teku Ditiro, Cut Nyadin, Teku Ibrahim, Teku Umar, Teku Lueng Bata, Teku Tapa, Muhammad Daud, Teku Mat Amin, Cut Mutia, dan Cut Banta. Perhatikan gambar tersebut. Pohon kohler di depan Masjid Baitur Rahman, Banda Aceh. Tahukah kalian mengapa pohon tersebut disebut pohon kohler? Penanaman pohon kohler ada hubungannya dengan perjuangan rakyat Aceh dalam menentang kolonialisme Belanda. Bagaimana kisahnya? Uraian berikut ini akan membantumu menemukan jawaban. Traktat London tahun 1871 menyebut Belanda menyerahkan Sri Lanka kepada Inggris dan Belanda mendapatkan hak atas Aceh. Berdasarkan traktat tersebut, Belanda mempunyai alasan untuk menyerang Istana Aceh. Saat itu, Aceh masih merupakan negara merdeka. Belanda juga membakar Masjid Baitur Rahman yang menjadi benteng pertahanan Aceh 5 April 1873. Semangat jihad perang membela agama Islam menggerakkan perlawanan rakyat Aceh. Jenderal Kohler terbunuh saat pertempuran di depan Masjid Baitur Rahman, Banda Aceh. Kohler meninggal dekat dengan pohon yang sekarang diberi nama pohon kohler. Siasat konsentrasi Stalser dengan sistem bertahan dalam benteng besar oleh Belanda tidak berhasil. Belanda semakin terdesak, korban semakin besar dan keuangan terus terkuat. Belanda sama sekali tidak mampu menghadapi secara fisik perlawanan rakyat Aceh. Menyadari hal tersebut, Belanda mengutus Dr. Snow Hurgronje yang memakai nama samaran Abdul Ghaffar. Sebagai seorang ahli bahasa, sejarah, dan sosial Islam, ia dimintai masukan atau rekomendasi tentang cara-cara mengalahkan rakyat Aceh. Setelah lama belajar di Arab, Snow Hurgronje memberikan saran-saran kepada Belanda mengenai cara mengalahkan orang Aceh. Menurut Hurgronje, Aceh tidak mungkin dilawan dengan kekerasan, sebab karakter orang Aceh tidak akan pernah menyerah. Jiwa jihad orang Aceh sangat tinggi. Taktik yang paling mujarab adalah dengan mengadu domba antara golongan ule balang, bangsawan dan kaum ulama. Belanda menjanjikan kedudukan pada ule balang yang tersedia damai. Taktik ini berhasil, banyak ule balang yang tertarik pada tawaran Belanda. Belanda memberikan tawaran kedudukan pada para ule balang apabila kaum ulama dapat dikalahkan. Sejak tahun 1898, kedudukan Aceh semakin terdesak. Banyak tokohnya yang gugur. Tengku Umar gugur dalam pertempuran di Mulabo pada 1899. Sultan Aceh Muhammad Daud Shah ditawan pada tahun 1903 dan diasingkan hingga meninggal di Batavia. Panglima Polem Muhammad Daud juga menyerah pada tahun 1903. Cut Nyadin, tokoh pemimpin perempuan, ditangkap tahun 1906, kemudian diasingkan ke Sumedang. Pahlawan perempuan Cut Mutia gugur pada tahun 1910. Perlawanan Aceh pun terus menyusut. Hingga tahun 1917, Belanda masih melakukan pengejaran terhadap sisa-sisa perlawanan Aceh. Belanda mengumumkan berakhirnya Perang Aceh pada tahun 1904. Namun demikian, perlawanan sporadis rakyat Aceh masih berlangsung hingga tahun 1930-an. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.